Pemirsa setia podcast Elo Unair yang saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Yeni Purnawanti, dosen dan peneliti di bagian Hukum Internasional FH Unair, akan menjadi pemantik perbincangan pada seri podcast BRICS. Tema bertajuk BRICS, Hukum Internasional dan Masa Depan Tatanan Global. Episode kedua podcast kali ini bertajuk Indonesia di BRICS, Kalkulasi di Antara Dua Dunia. Saya akan berbincang dengan yang terhormat, Excellency Dr. Honoris Causa Triyono Wibowo, Sarjana Hukum. Beliau adalah diplomat dengan karir cemerlang selama 4 dekade, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2008-2011, Duta Besar Republik Indonesia di PBB dan Other International Organization di Vienna tahun 2006-2008, Presiden Conference on Disarmament di Jenewa 2013, Chairman G77 Geneva Chapter 2013, dan Presiden Trade and Development Board the United Nations Commission on Trade and Development di Jenewa tahun 2014. Ada sebuah pertanyaan yang terus berulang kali Indonesia, Ada sebuah pertanyaan yang terus berulang setiap kali Indonesia mengambil keputusan besar dalam kebijakan luar negerinya. Kita memihak siapa? Pertanyaan itu muncul ketika Indonesia memilih non-blok di era Perang Dingin. Ia muncul ketika Indonesia bergabung dengan G20 dan sekali lagi muncul dengan sangat keras ketika pada akhir 2023 Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS. Bagi sebagian pihak, ini adalah bukti Indonesia mulai condong ke poros Cina-Rusia. Bagi sebagian lain, ini adalah langkah cerdas untuk memperluas ruang gerak diplomatik. Dan bagi mereka yang memahami sejarah kebijakan luar negeri Indonesia, bergabung dengan BRICS justru adalah ekspresi paling mutakhir dari prinsip yang sudah ada sejak 1948, bebas dan aktif. Tapi, prinsip yang indah di atas kertas selalu menghadapi ujian keras di lapangan. Bagaimana Indonesia membuktikan bahwa ia bergabung dengan BRICS bukan karena tekanan, bukan karena pilihan ideologis, tetapi karena kalkulasi kepentingan nasional yang dingin dan nasional. Bapak Triyono Wibowo yang pernah mengemudikan diplomasi Indonesia di titik-titik paling sensitif sekalipun akan membantu kita memahami fenomena ini. Pak Tri, prinsip bebas aktif Indonesia itu lahir dari semangat Konferensi Asia Afrika 1955, era ketika dunia terbelah antara blok timur dan blok barat. Sekarang dunia tidak lagi bipolar, dia sekarang multipolar. Nah, apakah prinsip bebas aktif itu masih relevan untuk dilaksanakan di era multipolar ini? Atau prinsip bebas aktif itu perlu didefinisikan ulang? Silakan Bapak. Terima kasih. Eee, Konsep bebas aktif Ya, itu sebetulnya muncul pertama kali pada bulan September tahun 48, oke. yaitu ketika wakil presiden kita waktu itu adalah Perdana Menteri, Mhm. Pak Hatta, berbicara di depan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Kita Ya, belum punya DPR pada waktu itu, di situlah beliau tahun 48. Memang beliau mengatakan dalam judul judul pidatonya yang pidatonya yang berjudul "Mengayuh di Antara Dua Karang". mhm, Dua karang di situ adalah gambaran beliau dua kutub, yaitu kutub kutub blok barat dan blok timur. Dan kemudian kita harus me apa, mengambil sikap untuk bebas aktif berdasarkan kepentingan nasional. Jadi bebas aktif itu lahir sejak Indonesia lahir. Jadi baik. konsep itu sudah sejak awal kita ada. Mhm, Nah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada rentetan kalimat berikutnya. Jadi bukan hanya berhenti bebas dan aktif, mhm, tetapi bebas dan aktif berdasarkan kepentingan nasional. Di dalam perjalanan sejarah kita konsisten melakukan itu. mhm,
kepentingan nasional apabila pada suatu ketika kepentingan nasional kita mengharuskan kita harus condong ke satu pihak, itu bisa dilakukan. Pada ketika lain, kepentingan nasional condong ke pihak satunya lagi, itu juga bisa dilakukan. Jadi Mhm. kata kuncinya bebas dan aktif itu harus tetap dikaitkan dengan kalimat berikutnya itu berdasarkan kepentingan nasional. Mmm. Sebagai contoh, saya tunjukkan konsistensi kita di dalam, melaksanakan, prinsip bebas aktif. Ketika tahun, eee, menjelang tahun 60, akhir tahun 50-an, kita berupaya untuk mengembalikan Irian Barat kembali, mengambil kembali Irian Barat ke Mhm. pangkuan, Republik Indonesia. Pada waktu itu yang kita hadapi adalah kelompok barat, Baik. Belanda dalam hal ini, Mhm. yang mendapatkan sokongan kuat dari negara-negara barat. Mhm. Pada waktu itulah untuk menghadapi itu dalam rangka perjuangan, merebut kembali Irian Barat, kita condong ke Blok Timur Oke. untuk mendapatkan dukungan politik, dan mendapatkan, dukungan, material, persenjataan dalam ini. Jadi bebas kalau kita hanya menaruh bebas dan aktif, loh berarti pada waktu itu kita hanya condong ke Blok Timur saja, ya kan? Tidak, tapi harus diikuti oleh kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita pada waktu itu mengharuskan kita harus bekerja sama dengan, Blok Timur. Karena di dalam diplomasi, ini saya masih ingat betul Mhm. hari pertama saya memasuki, karir saya sebagai diplomat, itu kita selalu diajarkan, demi kepentingan nasional Baik. dengan setan pun kita akan bekerja sama. Nah, itu Oke. jargon yang selalu dipegang oleh para diplomat kita, bahwa demi kepentingan nasional itu kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun, setan sekalipun. Oke. Nah itu kan anunya gitu. Nah, ketika proses perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 65, ketika pemerintah Orde Baru pada waktu itu memfokuskan perhatiannya kepada upaya pembangunan nasional, dan kita tahu bahwa pembangunan nasional membutuhkan teknologi dan finansial, Mhm. dan itu adanya di blok barat, Mhm. maka pergilah kita ke blok barat. Baik. Jadi kepentingan nasional kita kita untuk bisa bermain bebas dan aktif itu di situ. Baik. Tanpa harus kalau bahasa Jawanya ngeli tanpa keli, begitulah Mmm, kira-kira mhm ya. mhm Jadi mhm. tidak terbawa arus, kita tidak terbawa arus, tapi di di-guide oleh kepentingan nasional. Nah, Mhm mhm. kembali kepada, pertanyaan tadi, apakah dengan masuknya kita menjadi anggota BRICS sekarang itu kemudian mengharuskan, kita meninjau ulang, Iya. konsep, bebas aktif? Tidak. Oke. Kenapa? Karena BRICS ini menawarkan alternatif-alternatif terhadap segala macam, ketimpangan yang kita rasakan di dalam proses penataan pengelolaan ekonomi global maupun pengambilan keputusan. Mhm. Saya bisa memberikan contoh, misalnya, eee, seluruh kepentingan negara maju, katakanlah barat, Mhm. berupaya diprotek mengikuti seperti konsep tetap tidak berubah seperti konsep unipolar. Oke. Sementara tuntutan dinamika sekarang, kebutuhan negara-negara selatan, Global South sekarang adalah menciptakan kesetaraan. Baik. Eee, Satu contoh adalah mengenai saya bicara aja saya angkat satu isu yaitu mengenai, financial, Iya. mengenai financial. Semua sistem perdagangan internasional pada waktu yang lalu, itu hanya menggunakan satu mata uang Mhm. dan satu sistem pembayaran yang bernama SWIFT, Swift. ya Oke. kan, SWIFT, F. Iya. ya kan, Society Worldwide Interbank, eee payment communications, telecommunications itu. Nah,
Semua hanya bisa dilakukan dengan mata uang dolar dan sistem pembayaran, SWIFT. Iya. Nah, BRIC come up dengan satu gagasan yang ini tidak kalau kita terus-menerus menggunakan sistem itu, Mhm. maka kita itu vulnerable Iya. vulnerable. Kalau kita satu negara menjadi tidak disukai, dianggap pariah oleh Amerika atau kelompok barat, maka keran perdagangannya dengan mudah ditutup. Iya. Dia tidak mendapatkan dolar, dia tidak bisa menjual barangnya karena semua dilakukan melalui SWIFT. Iya. Nah, inilah yang kemudian ditawarkan alternatif oleh Nasional. BRIC. Satu, misalnya Anda bisa tetap berdagang menggunakan local currency, Mhm. ya kan. Kita tahu masa yang lalu 98% perdagangan dunia dilakukan dengan dolar. Jadi akhirnya, kalau tidak dengan dolar kita tidak bisa apa-apa. Kita pernah mengalami itu pada waktu krisis 97, Mmm. ya kan. Kita tidak bisa mengimpor karena kita tidak memiliki dolar. Iya. Nah kemudian, eee, sistem pembayaran juga begitu. Seluruh perbankan, bank sentral maupun bank-bank swasta di semua negara itu harus menjadi bagian anggota dari SWIFT, sehingga Iya. transfer pembayaran bisa dilakukan. Nah, karena ketergantungan kepada 2 sistem itu, maka kita menjadi vulnerable, Iya. prone kepada permainan politik melalui instrumen ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh pihak pihak barat. Iya. Kita punya contoh banyak, ada Iran paling sampai hari ini, Kuba misalnya, Mhm. ya kan. Sehingga begitu keran SWIFT dan keran perdagangannya ditutup maka habislah. Iya. Nah, BRIC come up dengan satu gagasan, gunakan local currency, kemudian menciptakan Iya. sistem alternatif. Cina menciptakan sistem, yang bernama CIPS, Mhm. ya kan, Cross Border Interbank Payment System. Rusia yang sejak kasus Ukraina tahun 2022 ditutup semua kerannya, Iya. sehingga dia tidak bisa berdagang apa-apa, kemudian menciptakan sistemnya sendiri yaitu SPSF, itu dalam bahasa Rusia Oke. sebetulnya SPSF. Nah, kemudian sistem perjalanan retailer, kita selalu menggunakan Visa dan Mastercard, Iya. ya kan? Jadi kalau tidak melakukan itu tidak bisa. Kita ciptakan satu negara anggota BRICS dan, negara-negara berkembang menciptakan satu sistem, kalau Indonesia menciptakan Kris. KRIS, Iya. ya kan. Cina menciptakan UPI, UPI. ya kan. Oke. Cina menciptakan membuat apa, UnionPay. Oke. Jadi semua dilakukan oleh, eee, pihak-pihak untuk tidak membuat dirinya vulnerable, Iya. expose kepada politisasi dari instrumen Mhm. finansial dan keuangan. Iya. Jadi ketika kita melakukan kebutuhan ada untuk itu, maka, kita tidak bebas untuk memilih. Exactly. Kita akan tetap berdagang dengan negara-negara yang menggunakan sistem SWIFT karena kita tidak menyediakan SWIFT. Tapi kita juga harus bisa berdagang dengan negara-negara yang tidak menggunakan SWIFT. Kita dengan Rusia itu melakukan perdagangan meskipun tidak banyak dengan cara lain, tidak melakukan SWIFT karena kita tidak bisa, berdagangan dengan Rusia. Satu contoh misalnya, eee kita sama sekali tidak bisa mentransfer kebutuhan-kebutuhan anggaran perwakilan kita yang di Moskow itu dengan menggunakan sistem perbankan yang ada. Oh, iya? Padahal mereka tetap harus menggunakan dolar untuk itu. Mhm. Mhm. Jadi kita menggunakan cara lain untuk bagaimana bisa supaya, perwakilan kita tetap bisa survive, tidak bisa mengoperasikan dengan dukungan finansial. Nah, kemudian juga, eee Apa, reserve currency, cadangan nasional Iya. nasional. Pengalaman beberapa negara itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa rely semua cadangan nasional kita
dalam bentuk satu mata uang, yaitu dolar, Mhm. dan hanya dalam satu basket. Ya. Apakah di, New York, apakah di London, atau di Brussel. Iran misalkan, Mhm. cadangan devisanya di-freeze karena dia pakai dolar. Mmm. Afghanistan Mmm. yang cadangan devisanya yang hanya cuma cuma $8 miliar. Oke. Ketika Amerika keluar dari Afghanistan tahun 2021 atau 2022, itu pun di-freeze oleh, Mhm. Eropa dan Amerika. Ya. Rusia, ini yang pelajaran yang paling berharga, yaitu Mhm. ketika kasus Ukraina pecah tahun 2002 bulan Februari 2022, $300 miliar uang sentral bank Rusia di-freeze di Brussel. Di Brussel sebenarnya jumlahnya kira-kira 260, tapi ada di Australia, ada di Singapura, ada di Amerika, kira-kira total semua 300. 3 di-freeze dan bahkan akan disita, bulan Desember kemarin. Oh. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menggantungkan satu sistem saja, yaitu sistem yang dikendalikan oleh barat, ini akan berbahaya. Nah, dengan menggunakan prinsip bebas aktif, kita harusnya bebas menggunakan untuk Mhm. kepentingan nasional kita ya. Jadi Baik. jangan dilupakan kata kepentingan nasional itu. Baik. Jadi ketika kita bergabung dengan BRICS pada bulan, Oktober 2024, itu adalah karena kepentingan nasional kita mengharuskan untuk itu. Baik. Jadi di dalam praktek perdagangan internasional sekarang, kita bisa menggunakan apa saja. Baik. Menggunakan mana yang kalau kita berdagangan dengan barat ya kita pakai SWIFT. Kalau Mhm. kita menggunakan negara dengan negara-negara yang menggunakan sistem lain ya kita pakai sistem lain Baik. begitu. Jadi, eee, prinsip bebas aktif tetap di sana, Baik. tapi tetap di apa namanya, dipagari dengan tadi kepentingan nasional. Kepentingan nasional. Terima kasih banyak, Bapak. Saya mohon klarifikasi. Ketika berulang kali Bapak menyampaikan pihak barat, itu yang Bapak maksud siapa? Sebetulnya kalau saya mengatakan pihak barat, itu adalah sistem ekonomi liberal. Yang nomor Oke. satu di motornya adalah Amerika. Oke. Amerika dan tentu tadi di belakangnya adalah Eropa. Oke. Eropa, Baik, itu. Bapak, terima kasih. Eee, saya sangat paham bahwa ketika Indonesia memutuskan bergabung BRICS, itu secara tidak langsung Bapak mengirimkan pesan bahwa itu adalah upaya untuk menjaga keseimbangan strategisnya kita, dengan Betul, panduan dari, politik bebas aktif sesuai dengan kepentingan nasional, iya. itu ya. Tetapi di sisi lain Bapak, negara-negara barat, siapa mereka Bapak baru saja memberikan klarifikasi, tentu membaca BRICS dengan lebih cermat lagi. Dari pengalaman Bapak bernegosiasi dengan mitra-mitra barat di berbagai forum internasional, kira-kira pesan tidak tertulis apa yang negara-negara barat kirim ke Jakarta pasca keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS? Sebetulnya di dalam praktek hubungan antar negara, selalu itu suatu hal yang normal. Oke. Ketika satu negara, apalagi negara besar seperti Indonesia, kemudian Mhm. membuat satu keputusan Mhm. mengikuti satu mekanisme atau proses apapun, Mhm. selalu pertanyaan yang muncul adalah, ini kenapa begitu dan Baik. arahnya seperti apa gitu Mmm. ya. Jadi itu sebetulnya Hal itu yang hal biasa? yang ya hal biasa Iya. ya. Hanya kalau menyangkut Indonesia, sepanjang pemahaman saya Iya. ya kan, feeling saya, itu tidak terlalu menjadi persoalan bagi mereka karena mereka tahu bahwa Indonesia itu kekeh apa namanya, Kokoh, dalam memegang teguh. prinsip, ya itu ya. Walaupun kedekatan hubungan, kita katakanlah terus terang aja kedekatan kita dengan Cina misalnya, Iya. itu mengundang, keinginan tahuan misalkan pihak lain yaitu terutama Amerika, Mhm. ya Mhm. kan. 10 tahun terakhir itu hubungan kita dengan Cina menjadi sangat dekat Oke. secara ekonomi dan secara politis, ya kan.
Tetapi kita mengimbangi, Indonesia mengimbangi, tidak kedekatan kita dengan Cina secara ekonomi tidak mengabaikan teman kita yang lain. Baik. Kita tetap berhubungan dengan barat, kita tetap berhubungan baik dengan Amerika, dengan Australia dan sebagainya, Mhm. ya kan. Jadi ada kemudian banyak, pengamat atau analis yang mengatakan bahwa, oke mungkin barangkali dari segi ekonomi Indonesia karena jarak dan karena Mhm mhm. historis dan sebagainya, kita dekat dengan Cina secara ekonomis. Iya, Tapi dengan kepentingan-kepentingan politis dan kepentingan-kepentingan pertahanan yang lain, kita tetap dekat dengan Amerika. baik. Jadi kita bisa menjaga keseimbangan itu, Oke, bisa keseimbangan itu. Tapi luar bahwa biasa. negara sebesar Indonesia ini kemudian, mengambil sikap mengenai sesuatu selalu mengundang pertanyaan, Pasti. selalu mengundang, ya. Terima kasih banyak Bapak. Pak Tri, tetapi di dalam BRICS sendiri itu ada dinamika yang kompleks kan Pak? India dan Cina itu punya sengketa perbatasan yang serius. Brasil dan Rusia itu punya jarak ideologi yang besar. Dan anggota-anggota baru seperti Indonesia, Ethiopia, Mesir itu punya kepentingan yang sangat beragam. Nah, sebagai anggota baru, Indonesia sepertinya masuk dalam ruang yang penuh dengan ketegangan internal yang sudah eksis sebelumnya. Sehingga strategi apa yang menurut Bapak harus dipegang Indonesia agar keberadaannya di dalam BRICS itu memberikan manfaat maksimal dan strategis kepada BRICS sendiri pada khususnya, pada dunia pada umumnya, dan tentu saja bagi Indonesia sendiri? Sebetulnya di mana-mana, kita tidak bisa mengharapkan ada negara yang seluruhnya harus sama, begitu Oke, ya. Di dalam politik internasional, kepentingan-kepentingan selalu berbeda. Kita tahu kalau di dalam BRIC memang kita bisa melihat contoh yang kasat mata adalah mhm, hubungan, Cina dan India. mmm, Malah beberapa waktu yang lalu pernah ada konflik di perbatasan, ya kan, begitu. mmm, Tapi kondisi seperti itu tidak menghalangi siapapun, terutama termasuk dalam hal ini termasuk Cina mhm, ataupun, India, untuk bekerja sama untuk satu kepentingan yang lain, baik, untuk satu kepentingan yang lain. Misalnya sekarang kepentingan mereka adalah untuk mengurangi ketergantungannya kepada sistem perdagangan melalui dolar misalnya. aha, Sekarang ini perdagangan antara Cina dan India sebagian besar sudah dilakukan dalam mata uang currency yuan atau renminbi, oh, dengan, rupiah, oke, ya kan. Jadi apa, ketidakcocokan di dalam satu isu atau di satu mhm, isu yang lain tidak dengan serta-merta harus menghilangkan, eee, kebersamaan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, begitu. Jadi noted, Indonesia pun demikian. Indonesia juga melihat bahwa kedekatan kita dengan BRICS tidak harus kemudian dengan mhm, mengurangi kedekatan kita dengan, negara-negara Eropa atau dengan Amerika. baik. Baik, terima kasih banyak Bapak, jelas bagi saya. Saya mohon izin masuk, bertanya tentang dimensi hukum dan kelembagaan Bapak. Jadi dari sudut pandang hukum internasional dan tata kelola global, BRICS itu kan tidak memiliki personalitas hukum ya Pak ya. Dia bukan organisasi internasional formal. Nah ini berarti Indonesia ketika membuat komitmen dalam forum BRICS, itu bisakah saya sebut ini sebagai keterikatan yang longgar, tidak binding, atau bagaimana penyebutannya yang tepat? Di satu sisi situasi ini menguntungkan karena ada fleksibilitas, tapi di sisi lain ini berarti ada hak-hak Indonesia di dalam BRICS yang tidak selalu dijamin terlindungi secara hukum. Eee, Koreksi saya ketika saya salah menangkap fenomena ini ya, Bapak. Jadi, bagaimana Bapak melihat posisi Indonesia di dalam forum yang saya mohon izin menggunakan istilah legally ambiguous seperti BRICS ini? Silakan. Eh, Begini, bahwa format yang ditempuh BRICS atau yang ada pada BRICS sekarang ini, dia tidak punya sekretariat, dia bukan Mhm sebagai mhm lembaga internasional. Saya ulangi lagi pendapat saya yang pada awal bahwa BRIC ini adalah satu forum, satu mekanisme untuk menyatukan pemikiran, menyatukan gagasan untuk mengenai satu hal. mhm Jadi apa yang dilahirkan atau kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan di dalam BRICS ini adalah merupakan kesepakatan politis mhm. yang
mengikat negara-negara anggotanya untuk komitmen politisnya yang dicapai, yang kemudian dituangkan dalam katakan joint declaration atau joint statement Mhm, pada akhir pertemuan. mhm, Nah, bagaimana kesepakatan-kesepakatan ini mengikat, memang tidak harus mengikat secara hukum, mhm. tetapi ini bisa disalurkan menjadi satu kesepakatan yang mempunyai, legally binding. Satu Oke. contoh, ketika BRICS memikirkan atau kesepakatan muncul untuk melakukan perdagangan di antara mereka Mhm, dengan menggunakan local currency, mhm. maka kesepakatan pada level politis itu kemudian Iya, dijabarkan pada level teknis. Ada perjanjian bilateral yang kemudian menyepakati kesepakatan untuk melakukan perdagangan dengan menggunakan currency. mhm, Ada kesepakatan-kesepakatan teknis antara bank sentral, katakanlah Bank Sentral Indonesia dengan Bank Sentral Malaysia, Bank mhm. Sentral Indonesia dengan India, Bank Sentral Indonesia dengan Cina. Ini menjadi kesepakatan legal yang Mhm. mengikat. Eee, Penggunaan local currency di Oke, dalam BRICS ini trennya meningkat luar biasa. baik. Pada tahun kalau saya boleh gambarkan, pada tahun 2020, perdagangan di antara BRICS, Mhm, negara-negara BRICS itu hanya $80 miliar oke. menggunakan local currency. Tetapi pada tahun 2025 itu sudah 80, sudah menjadi 200 billion. Dan 2027 nanti dibayangkan akan berkembang menjadi 500 sampai 700 billion, dan kemudian pada 2030 diperkirakan akan mencapai 1 triliun US dollar. Wow, Dan itu semua dilakukan dalam bentuk local currency. oke. Sekarang ini, tahun 2025 sebetulnya, perdagangan antara Rusia dan Cina jumlahnya $245 miliar, Oke, dua arah. oke. 99,9% sudah dilakukan dalam local currency renminbi Mmm, atau yuan dengan rubel. oke, India dan, Rusia itu ada 100 billion, juga demikian. oke. Nah, pada tataran teknis ini mengikat karena memang dibuat peraturan, dibuat kesepakatan seperti itu. Sama dengan kemudian ketika kita membawa itu ke ASEAN. Oke. Sekarang sudah ada perjanjian di antara ASEAN, dan ini adalah perjanjian legal Mmm, yang harus mhm, mhm, menjadi sumber hukum bagi, apa, eee, masing-masing bank sentral, yaitu melakukan perdagangan dengan local currency. Indonesia dengan Thailand cukup dengan baht dan rupiah, mhm, kita dengan Malaysia misalkan dengan ringgit, dengan Filipina juga demikian. Jadi mhm, kesepakatan politis itu bisa kemudian yang mengikat secara politis, tetapi kemudian bisa disalurkan menjadi ikatan secara hukum. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak berarti kesepakatan karena, BRIC tidak iya, mempunyai iya, status, terus organisasi yang formal seperti itu, kemudian kesepakatannya tidak mengikat. Tidak, baik, baik, implementasinya tetap akan bisa dilakukan pada level yang apakah bilateral, apakah regional, bahkan even global, bisa saja mmm, dibawa ke UN. Hanya saja kesepakatan di UN memang belum, tapi bisa dalam hasilnya selalu memang dalam wujud, resolusi-resolusi PBB yang mengikat hanya secara politis, gitu. luar biasa. Saya mengajar hukum perjanjian internasional, Bapak. Jadi mengapa saya sangat Iya, concern dan saya punya banyak tanda tanya gitu ya. Ini sebagai entitas kalau Vienna Convention karena bukan subjek hukum internasional, iya, tetapi tadi itu kebingungan saya. Tapi langkahnya demikian progresif gitu, sehingga sampai muncul pertanyaan seperti tadi, itu iya. penjelasan saya. Satu contoh misalkan kita ASEAN saja yang paling Iya, paling selalu kita ingat ya. Ketika ASEAN sudah tahun 70-an atau iya, tahun 75 menyepakati di dalam satu, deklarasi ASEAN bahwa perdagangan antar negara ASEAN iya, itu dikenakan tarif 0%. iya, Itu kan kesepakatan politis, betul. tapi kemudian dijabarkan pada level teknis
bea cukainya, departemen keuangannya, semua Mmm, impor ekspor dari negara ASEAN itu tarifnya 0%. Ini menjadi ketentuan legal, baik ketentuan hukum yang baik mengikat. baik. Sebab kita beda dengan EU, Iya, ASEAN beda dengan EU. Kita tidak punya parlemen ASEAN yang baik. mengeluarkan aturan hukum yang mengikat ASEAN. Oke. Di EU itu ada. Mhm EU punya parlemen yang menerbitkan aturan hukum yang berlaku bagi negara-negara EU, mhm meskipun namanya regulations. mhm Jadi EU regulation mengenai ini, mengenai itu berlaku mengikat sebagai hukum di mhm negara-negara EU. Jadi, eee, format bukan sebagai organisasi mhm internasional mengenai pemahaman mhm sebagai mhm. organisasi nasional tidak serta-merta keputusannya tidak mempunyai ikatan, bisa diwujudkan menjadi suatu kesepakatan hukum. Dan tidak perlu dibesar-besarkan, Iya karena ini adalah satu hal yang kalau dalam dunia diplomatik adalah hal yang lumrah, iya kesepakatan politik itu kemudian bisa ditegaskan dalam bentuk yang lebih mengikat, gitu iya ya? Luar iya biasa Prof, terima kasih banyak. iya. Pak Tri, ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Jadi, kalau saya mohon diizinkan untuk mengajak Bapak berbicara bukan sebagai mantan pejabat dan mantan diplomat, tetapi sebagai akademisi hukum dan pengamat. Secara pribadi, bagaimana pendapat Bapak, Indonesia bergabung dengan BRICS, apakah ini adalah waktu yang tepat dan apakah ini adalah langkah strategis yang tepat pula? Sebetulnya kalau saya mengamati ketika BRICS memikirkan, eee, tahun 2023 Mhm atau malah sebelumnya summit di mhm, Beijing tahun 2022, oke itu ada keinginan dari BRICS untuk memperluas keanggotaannya. oke, Kita ingat tadi saya katakan BRICS ini lokomotif untuk menggeret, iya. gerbong, Global South. Nah, kredibilitas, kredibilitas dan akseptabilitas dari BRICS sebagai katakanlah sebagai lokomotif Mhm mhm Global South ini, itu baru bisa tertampak harus tercermin dari keanggotaan. mhm, Jadi kalau hanya 5 negara saja pada waktu iya, South Afrika sudah masuk, mereka merasa bahwa eee, apa namanya, eee eee, 5 ini belum sepenuhnya mewakili Global South yang banyak. iya Karena itu kita harus memperluas. iya, Nah, maka dalam indikasi ajaan kepada Indonesia sebenarnya saya sudah mendengar tahun 2021. oke, Tapi pada waktu itu entah satu hal saya iya, sudah di luar pemerintahan pada waktu itu tidak kita lakukan. Sehingga pada waktu summit tahun 2023 di Afrika Selatan, pertama kali BRIC memperluas keanggotaannya, memasukkan dari Afrika yaitu Egypt dan, Ethiopia, Ethiopia, kemudian, memasukkan Iran, iya ya kan, kemudian, eee, siapa lagi itu ya, ada ya. iya, Tapi tidak ada Indonesia di sana. mhm, Tapi dia merasa bahwa, eee, representasi geographical representation itu harus tercermin. baik Karena Global South itu adalah mayoritas dari penduduk dunia, harus tercermin di situ. baik, Nah, ketika tahun 2024, setelah 2023 dan Indonesia tetap tidak memberikan indikasi untuk mhm masuk, mhm, sehingga Indonesia ditinggal, keinginan untuk mengajak Indonesia itu penting. oke, Karena satu Indonesia itu kekuatan besar iya, dan dari Asia Tenggara belum ada wakilnya, baik, ya kan? Jadi ada upaya-upaya di belakang layar untuk mengajak Indonesia masuk. iya Dan itu kemudian memang disambut ketika kita mempunyai pemerintahan baru pada bulan Oktober 2024. iya, Bahkan ketika kabinet baru dibentuk setengah hari, kita sudah langsung sudah masuk BRICS, kita sudah pergi ke BRICS di Kasan sana, kebetulan saya juga ada di Moskow iya, pada waktu itu. Jadi tahu bahwa keputusan kita join di situ. mhm mhm, Turki juga diterima untuk masuk di situ. Tapi
selain negara yang diterima itu ada 30, ada rangkaian lain, ada 38 negara yang juga ikut melamar. Di Mmm, ASEAN ada Malaysia, mhm, ada Vietnam, ada Filipina, ya mhm, kan, yang ingin masuk. Nah, di satu sisi, BRIC ingin memperluas representasinya sehingga dia nampak mewakili semua wilayah yang ada di ini, yaitu Afrika, mhm, Asia, dan Amerika Latin. Tetapi di sisi lain dia melihat bahwa kalau keanggotaannya ini menjadi sangat luas, mhm, maka ini akan mempengaruhi efisiensi iya, organisasi. Karena itu kemudian di Kasan muncullah pendekatan yang namanya BRIC Plus, oke, BRIC Plus, ya kan. Jadi keanggotaannya sudah bertambah dari waktu di Kasan itu ditambah Indonesia, ditambah Turki, tapi kemudian plusnya ini bisa siapa saja. mmm, Nah, di situ ada Malaysia yang bisa masuk plus itu. Jadi istilahnya sekarang keanggotaannya mungkin tidak meluas lagi, tetapi plusnya ini bisa menyertakan negara-negara lain untuk ikut dalam proses mekanisme, eee, pembahasan perembukan di dalam pengambilan keputusan kesepakatan di BRICS. Yang memang menjadi pekerjaan rumah BRICS sekarang adalah merumuskan bentuk bentuk, hubungannya dia dalam mekanisme hubungannya dengan negara-negara plus ini bagaimana? Ini yang masih belum belum kelihatan sampai sekarang. Kita tunggu sampai summit berikutnya, summit nanti barangkali tahun tahun depan, tahun ini 2026 bagaimana wujudnya. Mekanisme menampung karena ada keinginan untuk jangan sampai negara-negara yang lain teralienasi, tidak dianggap. Tetap dirangkul, tetapi dalam merangkul itu efisiensi organisasi harus tetap menjadi, perhatian. Bapak, menyebutkan bahwa BRICS itu gerbongnya adalah Global South, kemudian lokomotifnya itu BRICS, Ya, dan kemudian mesinnya adalah Cina dan Rusia. Artinya kemudian negara-negara yang diterima menjadi bagian dari BRICS, itu harus adalah negara-negara yang mempunyai kapasitas sebagai gerbong, yang menggerakkan iya, kawasannya, itu iya, ya Pak, iya, menjadi iya. patokan? Memang Iya, betul, saya menyebut tadi Cina dan Rusia itu jangan dikatakan hanya 2 ini saja, iya, tapi oke, dari komponen mesin itu ada, 2 komponen, ada iya, komponen yang vital, iya, iya, yaitu Rusia dan Cina ini. baik, Karena kita tahu, eee, Cina ini karena economic skill-nya yang sangat luar biasa, mhm, kemampuan finansialnya yang sangat luar biasa, memungkinkan, dan Rusia yang mempunyai kapasitas, eee sumber daya alam, baik, mineral maupun, pertanian, mhm, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. iya, Jadi 2 negara, dan tentu saja, bobot politis yang dimiliki oleh iya, mereka ini yang betul, membuat betul, membuat mereka menjadi komponen yang sangat vital di dalam gerbong, yang di dalamnya ada Indonesia dan yang iya. lain, India juga ada, Brasil juga demikian. Luar biasa Bapak. Bapak terima kasih telah berbagi perspektif dan insight yang sangat berharga ini. Sebuah keputusan yang tepat di waktu yang tepat itu hanya permulaan. Karena tantangan sesungguhnya bukan bagaimana Indonesia masuk di BRICS, tetapi bagaimana Indonesia mampu mewarnai BRICS sambil tetap menjaga semua hubungannya yang lain dengan tetap sehat. Pemirsa setia Elo Uner yang saya banggakan, demikian perbincangan menarik kita pada episode kedua podcast Elo Uner bertema Indonesia di BRICS Kalkulasi di Antara Dua Dunia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.